Lalu dengan adanya reklamasi, air pesisir pantainya itu tambah ke depan. Maka air itu akan backwater, akan kembali. Sebut lebih dari 80 pulau terancam tenggelam, Anies langsung disemprot tukang ngibul. Anieslah yang bakal tenggelam. 2024 hanya angan-angan? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Apa kerja Anies Baswedan selama 5 tahun ini? Kerjanya yang nggak ada. Yang banyak cuman dandan, terus berpose naik sepeda sambil lepas tangan. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Komisaris PT Pelni Dede Budiarto alias Kang Dede menyoroti gagasan Anies Baswedan yang menyebut lebih dari 80 pulau terdepan Indonesia terancam tenggelam karena kecepatan kenaikan air laut. Dia melontarkan sindiran pedas kepada bakal calon presiden dari Partai Nasdem tersebut. Hal itu disampaikan Kang Dede dalam akun Twitter pribadinya pada Selasa 13 Juni 2023. Menurutnya, mantan gubernur terburuk sepanjang sejarah DKI itu adalah tukang ngibul. Sebelumnya, bakal calon presiden Anies Baswedan mengatakan tercatat lebih dari 80 pulau terdepan terancam tenggelam karena kecepatan kenaikan air laut. Menurutnya, kondisi saat ini bukan lagi perubahan iklim, melainkan krisis iklim. Ini yang aneh. Anies hanya bisa nyinyir tanpa memberikan solusi atas kondisi tersebut. Anies pernah bilang bahwa salah satu cara untuk menahan laju penurunan muka tanah daratan Jakarta adalah menghentikan reklamasi pulau di Teluk Jakarta. Meskipun berhasil menghentikan program reklamasi, tetapi ada 3 pulau yang terlanjur berwujud tak bisa ditarik kembali sehingga pulau yang kini dinamai Pulau Kita, Pulau Maju, dan Pulau Bersama tetap selesai dan kini sudah mulai bisa dihuni dengan adanya pembangunan properti. Dari beberapa penelitian terlihat bahwa penurunan muka tanah di pulau reklamasi tersebut memiliki laju yang lebih cepat dibandingkan daratan utama Jakarta. Tapi konsistensi Anies Baswedan menolak reklamasi agar permukaan tanah di wilayah DKI turun dipertanyakan. Usai dia memberikan izin kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, pemberian izin reklamasi untuk kawasan Ancol Timur itu dinilai sebuah pengingkaran atas janji manisnya saat Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Janji tolak reklamasi merupakan salah satu daya tarik yang dijual Anies bersama pasangannya saat itu, Sandiaga Uno, kepada masyarakat ibu kota. Menurut Anies kala itu, reklamasi di Teluk Jakarta hanya memberikan dampak buruk khususnya kepada para nelayan. Namun 3 tahun berselang, Anies justru menerbitkan keputusan Gubernur nomor 237 tahun 2020 tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan dan Ancol. Ketua Badan Musyawarah Masyarakat Betawi atau BAMUS Betawi, Zainuddin pun menyayangkan sekaligus menolak Kepgub 237/2020 itu. Bahkan pada saat masih menjadi gubernur, Anies juga telah menerbitkan INB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D. Hasil reklamasi yang sempat ia segel di awal masa kepemimpinannya. Selain itu ada 311 rumah kantor atau rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun di pulau yang sama. Selain itu, Anies juga mengizinkan area reklamasi di kawasan Ancol seluas 155 hektar. Jadi bukan karena perubahan iklim atau krisis iklim yang dikatakan Anies, tapi karena ulah Anies itu sendiri yang mengizinkan pulau reklamasi yang kata Anies bisa menenggelamkan DKI Jakarta. Sebenarnya bukan 80 pulau itu yang tenggelam, tapi DKI Jakarta era Anies yang selalu ngasal membuat kebijakan soal penanganan banjir itu yang tenggelam. Bahkan pembuatan sumur resapan Anies dan penanganan normalisasi yang kurang baik menjadikan DKI sebagai langganan banjir tahunan, bahkan hampir tenggelam. Selain itu, elektabilitas Anies juga dipastikan tenggelam karena Anies Baswedan hanya pandai ngibul sambil menyusun kata-kata, bukan karya, seperti subjek, objek, predikat, dan keterangan waktu atau SOPK dibuat bablas. Ia hanya pandai merangkai kata, saking pandainya dia merusak tatanan bahasa juga. Terdengar enak di telinga tapi mengaburkan substansi makna bahasa. Seperti halnya ia mengatakan air tidak menggenangi rumah warga, hanya saja parkir air. Pandai bersilat lidah bahwa dia menyebut itu bukan banjir tapi parkir air.
Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, Anies Baswedan ini orang yang tidak punya kinerja dan hanya bisa berkelit alias ngibul. Makanya elektabilitasnya tenggelam dan terancam ditinggalkan partai pendukungnya. Bagaimana kalau menurut Anda? Saya sudah memprediksi kalau di akhir tikungan sebelum pendaftaran calon presiden, Anies akan dilepas oleh Nasdem dan dia tidak lagi mendapatkan dukungan. Bongkar sikap pendukung Anies ke Surya Paloh. Tokoh NU Islah Bahrawi ngakak. Dulu mati-matian mencaci, kini tiba-tiba memuji Nasdem. Ditulis oleh tim redaksi Jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dan Anies Baswedan itu orangnya ambisius. Dia bisa menghalalkan segala cara hanya untuk bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Coba lihat saja apa yang terjadi di Pilgub DKI tahun 2017. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Tokoh Nahdlatul Ulama Islah Bahrawi membeberkan tabiat politik tanah air. Ia menyebut para pendukung tokoh tertentu sesungguhnya hanyalah mainan para elit politik. Dalam hal ini, Islah menyinggung pendukungnya Anies Baswedan. Islah mengatakan, saat pendukung saling melawan satu sama lain, ada pihak-pihak yang memanfaatkan itu semua. Elit politik itu, kata dia, sedang tertawa-tawa di pulau milik pribadi. Hal ini diduga merujuk kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Ia pun menyinggung soal kawan dan lawan dalam politik yang semuanya ditentukan oleh kepentingan elit saja. Islah pun mengaku merasa lucu melihat para pendukung yang mati-matian membenci, kini memuji setinggi langit. Kelihatan banget kalau mereka sebenarnya lapisan terbawah dalam kasta politik. Direktur Jaringan Moderat Indonesia ini membeberkan perjalanan Partai Nasdem sebelum mendukung calon presiden usungannya, yakni Anies Baswedan. Ia menuturkan pada Pilkada 2017 lalu, Nasdem pernah dibully habis-habisan karena mendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang menjadi lawan Anies di pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Sampai reporter Metro TV di lapangan pun jadi sasaran. Dan kita ingat, Metro TV diplesetkan jadi Metro TV. Dan pada 2019, Nasdem didoakan bubar karena jadi die-hardnya Jokowi. Namun saat ini, lanjut Islah, semua sudah berubah. Orang yang dulu membenci partai pimpinan Surya Paloh tersebut kini berbalik memuji habis-habisan. Pasalnya, Nasdem kini berpindah haluan mendukung Anies. Bahkan, Islah menyebut jika Surya Paloh kini didaulat oleh para pendukung Anies sebagai orang yang telah mendapat hidayah karena keputusannya mengusung ex-gubernur DKI Jakarta itu. Menurut Islah, hal tersebut wajar dalam dunia perpolitikan. Ia mengatakan, rakyat adalah mainan elit politik. Saat pendukung saling melawan satu sama lain, ada pihak-pihak yang memanfaatkan itu semua. Memang, Nasdem dipilih oleh kaum nasionalis karena Nasdem awalnya membela Ahok dan memperjuangkan politik tanpa mahar dan tanpa sara dan rasisme. Nasdem dipilih oleh milenial karena memperjuangkan hak masyarakat dan memberikan kebaruan. Tapi itu dulu. Sekarang Nasdem justru menjadi bagian dari politik identitas tersebut dan permainan kotor akan dilanjutkan oleh Anies Baswedan dan pendukungnya yang berhasil memenangkan kontes di DKI Jakarta tahun 2017. Sekarang, Nasdem sudah pindah haluan. Nasdem bukan lagi Nasdem, tapi Radikil. Surya Paloh yang menjadi bos besar di Metro TV yang merupakan channel satu-satunya yang menayangkan berita dalam bahasa Mandarin. Dan banyak presenter keturunan Tionghoa sudah mendukung Anies yang digadang-gadang oleh kaum radikalis dan pendukung pengacau. Entah apa yang merasuki Nasdem membuat Surya Paloh buru-buru mencapreskan Anies. Begitu tidak ada empati politik dan benar-benar memberikan citra busuk bagi Nasdem dan Anies Baswedan. Selama Indonesia merdeka, peristiwa deklarasi capres Anies oleh Nasdem merupakan peristiwa yang paling kelam. Kelam sekelam-kelamnya, di mana partai nasionalis yang seharusnya menolak Anies dan politik identitas yang dimainkan oleh timnya malah merangkul dan mengatakan Anies is the best kasih molos proyek. Artinya apa? Pada pemilu 2024 mendatang, Anies dan Nasdem berpotensi besar memainkan isu SARA tersebut bersama PKS, Partai Umat, dan para buzzernya. Gak kebayang kalau Anies jadi presiden. Si Rizik bisa saja ditunjuk jadi Menteri Agama.
Dengan demikian, daripada Nasdem mengusung Anies yang berpotensi merugikan diri sendiri serta merontokkan brewok Empaloh, mending mengusung kadernya saja. Seperti Ahmad Sahroni yang tidak bisa dibilang bagus, tapi lebih baik daripada Anies. Bagaimana kalau menurut Anda?